ini Hana punya cerita. Kalian lagi apa? Matahari memeluk bulan, part 10. Mari kita mulai. Haru keluar dari dalam rumah sembari menggulung lengan baju tradisionalnya. Ia melihat Bongho duduk di atas sebuah batu besar memandangi air terjun yang terlihat indah menjelang malam. Kau memikirkan apa? Ia bertanya dan duduk di bangku kayu di dekat pria itu. Bongho menoleh pada Haru. Sesuatu? Jawabnya. Haru tersenyum lucu. Apa? Bongho menatap Haru ragu-ragu. Kau ingin melakukan apa yang kakek sarankan? Haru berpikir sejenak. Bagaimana menurutmu? Bongho menghela nafas dalam. Aku khawatir sesuatu terjadi padamu, jawabnya jujur. Haru terdiam mendengar ucapan itu. Seolah senyum muncul di bibirnya. Aku ingin menggunakan kemampuanku untuk hal yang baik. Bongho mengangguk mengerti. Gumamnya pelan. Apa kau tidak akan ketakutan lagi? Haru cengengesan. Sudah pasti aku takut. Bongho menahan senyuman. Lalu, aku tidak akan berhenti. Karena aku tahu kau akan selalu ada di dekatku ketika kita melakukannya. Ucap Haru tenang. Bongho tersenyum mendengar ucapan Haru. Gumamnya mengerti. Haru tertawa kecil. Aku sekarang sudah mulai bisa mengenali energi di sekitarku. Jadi, ketika ada energi negatif yang terlalu besar, aku bisa langsung menghindarinya. Ceritanya bangga. Bongho tersenyum mendengar itu. Namun tak lama senyuman itu luncur. Haru terlihat bingung. Ada apa? Bongho menghela nafas dalam. Aku takut. Wajah Haru berubah antusias. Kenapa? Bongho menatap Haru lekat. Bagaimana jika? Ia menggantung ucapannya dulu. Energiku tidak cukup kuat untuk melindungimu. Ia melanjutkan. Haru tertegun mendengarnya. Bongho menghela nafas dalam dan memalingkan wajah. Kegusaran tersirat di rautnya. Haru mengatupkan bibir. Terlihat tidak yakin beberapa saat. Nenek bungsu berkata, ia kembali bersuara. Bongho memandang Haru. Tidak perlu ada yang dikhawatirkan karena kau adalah Phoenix. Ucap Haru dengan senyuman mengembang di bibirnya. Bongho menghela nafas dalam. Bagaimana jika ternyata aku bukan Phoenix? Bagaimana jika aku hanya anak dengan kemampuan energi yang berlebih? Haru menahan tawa mendengar itu. Kau sejak awal adalah Phoenix. Ucapnya memberitahu. Aku yang anak biasa dengan energi berlebih. Lanjutnya menahan tawa. Bongho juga menahan tawa karenanya. Dan kelebihan energi itu terus bocor. Jelas Haru. Tidak ada orang yang bisa membantuku kecuali kau. Bongho mulai terenyuh mendengarnya. Meskipun aku bisa melihat apa yang tidak bisa orang lihat, aku tidak akan bisa melakukan apapun. Lanjut Haru lagi. Aku tidak mampu untuk melakukannya. Ia menatap kedua mata Bongho lekat. Tapi kau bisa. Bongho terlihat semakin tenang mendengarnya. Haru tersenyum hangat. Kita, Yin, dan Yang. Ia menunjuk Bongho dan dirinya bergantian. Selama kita bersama, tidak ada yang bisa menahan kita. Ya kan? Bongho menghela napas dalam dan kembali menghembuskannya. Akhirnya, bibirnya membentuk senyuman dan mengangguk membenarkan. Sepulang sekolah, Haru dan Bongho menjalankan misi mereka untuk berbicara dengan arwah dari teman sekolah mereka, Lee Hyun-sik. Bongho memandang Haru di sebelahnya. Mereka berdiri di lorong sekolah. Kau siap? Haru menelan ludah dan mengangguk. Bongho memegang tangan Haru dan memusatkan energinya. Haru memandang sekitar. Lee Hyun-sik,
panggilnya. Kau di sini? Bong Ho memperhatikan sekitar, melihat pergerakan di sekitar mereka. Lee Hyun Sik, jika kau butuh bantuan, kami bersedia membantumu, ucap Haru lagi. Dalam sekejap, sesosok pria dengan setengah kepala hancur muncul di depan Haru. Spontan ia memejamkan matanya erat. Bong Ho mempererat genggamannya melihat sosok itu muncul. Ia sampai tercekat. Haru mengatupkan bibirnya takut. Jangan menyeramkan seperti itu, pintanya dengan suara bergetar. Ia tidak berani membuka mata. Bong Ho tertegun melihat penampilan sosok arwah itu berubah seketika menjadi sosok siswa biasa seperti mereka. Namun wajahnya masih terlihat pucat. Haru membuka matanya sedikit untuk mengintip. Lalu menghembuskan napas lega. Lebih baik, komentarnya. Bong Ho menatap Haru, memperhatikan ekspresi gadis itu yang terlihat seperti sedang berkomunikasi. Apa katanya? Dia tidak pernah kabur, tapi dia disergap di jalan, dan Haru meringis ngeri. Kepalanya dipukul menggunakan besi lalu dibiarkan hingga meninggal kehabisan darah. Bong Ho mengatupkan bibir. Apa yang dia inginkan? Ia bertanya. Haru mendengarkan dulu. Wajahnya berubah sendu. Lalu memandang Bong Ho. Dia ingin jasadnya ditemukan, jadi ibunya tidak akan menunggunya pulang lagi. Jawabnya pelan. Bong Ho bisa merasakan kesedihan itu. Matanya memandang Lee Hyun Sik. Di mana jasadnya? Dan dengan informasi dari arwah Lee Hyun Sik, Bong Ho bersama Haru berhasil memberitahu pihak berwajib di mana jasad teman sekolah mereka itu berada. Setahun lalu, ketika Lee Hyun Sik pulang sekolah, ia dicegat seorang pria. Karena berpikir dia akan menang, dia melawan. Namun berakhir dengan pukulan keras di kepalanya berkali-kali hingga sebagian tengkorak kepalanya pecah. Lalu jasadnya dibuang begitu saja ke rawa-rawa di belakang gedung tua yang sudah tidak digunakan lagi. Walaupun jasadnya tidak bisa dikenali, seragam dan barang-barang pria itu bisa langsung dikenali oleh ibunya. Malam itu, setelah pemakaman jasad Lee Hyun Sik, Haru duduk di bangku kayu seorang diri mendengarkan suara air terjun yang menenangkan. Bong Ho menghampiri Haru dan duduk di sebelahnya. Hei, kenapa sendirian? Tanyanya khawatir. Haru memandang Bong Ho. Terlihat jelas raut sedih di wajahnya. Aku sudah mengelilingi bangkunya dengan garam, jelasnya. Bong Ho memandang ke bawah dan memang menemukan garam yang dimaksud gadis itu. Oh, kepalanya manggut-manggut sendiri. Lalu memandang Haru. Kau masih sedih? Kita kan sudah memulangkan Lee Hyun Sik pada ibunya. Haru memandang ke bawah dan mengangguk mengerti. Gumamnya membenarkan. Tapi perlu waktu setahun untuknya pulang. Ucapnya pelan. Dia tidak bisa menyeberang dan terus berkeliaran karena ia masih ingin pulang kepada ibunya. Kedua matanya mulai digenangi air dan membayangkan itu. Bong Ho menghela nafas dalam, memegang bahu Haru dan meremasnya pelan. Haru memandang Bong Ho. Bong Ho tersenyum hangat. Meskipun terlambat, kita berhasil memulangkannya pada ibunya, kan? Bulir air jatuh dari mata Haru. Ia mengangguk membenarkan. Bong Ho tersenyum lucu. Ia menyeka air mata Haru. Dan kita akan membantu orang yang sudah meninggal dan masih hidup dengan kemampuan kita. Haru menahan senyuman dan mengangguk lagi. Sorot matanya lebih cerah. Bong Ho menatap kedua mata Haru lekat. Aku senang sekali menggunakan kemampuanku untuk memulangkan Hyun Sik pada ibunya, ucap Haru lega. Bong Ho tersenyum lebar dan mengangguk membenarkan. Ya, kau benar. Haru tersenyum lebar dan memandang ke arah suara air terjun yang tidak terlihat karena kegelapan malam.
Bong Ho memperhatikan ekspresi Haru beberapa saat, lalu ikut memperhatikan kegelapan dan menikmati suara air terjun. Dari dalam rumah, nenek bungsu memperhatikan kedua anak muda itu di halaman. Seolah senyum muncul di bibirnya. "Anda sudah bersama cinta sejati Anda, Tuan Putri," ucapnya pelan. Dalam pandangannya, terlihat sosok seorang putri kerajaan dengan pakaian sutra dan hiasan rambutnya di dalam pelukan seorang pria bertubuh gagah dengan pakaian perangnya. Coba. Penasaran gak sih yang terjadi selanjutnya? Aku upload hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Berjumpa di part selanjutnya. Hanane Kosuki yang bersuara